Iya, pemirsa, suara Anda masih membahas mengenai jaksa mencari mahkota, Jaksa Agung karir atau non-karir. Kita akan terima penelpon dulu dari Sulawesi Utara. Ada Pak Jimmy Lahutung. Selamat malam, Pak Jimmy. Selamat malam, Pak. Ya, apa yang ingin Anda sampaikan malam ini terkait hot issue kita, Pak? Begini, Pak. Saya mendukung sekali tentang masuknya jaksa non-karir, Pak. Anda sudah punya jagoan? Ada nama? Saya nggak punya jagoan. Saya maunya aja yang bersih gitu, Mbak. Kenapa Anda tidak percaya bahwa kalau jaksa dari karir juga bisa bersih? Karena begini, Pak. Nggak mungkin kan orang satu keluarga itu mau bersihin sekeluarganya gitu, Mbak. Saya maunya begitu. Kalau JPK, KJI mau kerahkan 8.000, kami yang butuh reformasi lebih banyak dari itu, Mbak. Ya, itu alasannya. Tapi kalau Anda memilih jaksa, kami butuh bersih pada sekian juta orang, Pak. Kalau pilihannya adalah jaksa dari non-karir, bukan dari kalangan karir, apa yang membuat Anda percaya bahwa jaksa dari non-karir ini bisa meneruskan reformasi? Jangan peralat itu organisasi itu. Rakyat yang butuh bersih itu lebih banyak jutaan orang, Pak. Baik, sabar ya Pak ya. Oke, baik. Ini kita baru saja dengar. Kalau mengerahkan masa kami juga mau turun, Pak. Baik. Terima kasih Pak Jimmy Lahutung. Ini baru satu penelpon sudah sedemikian marah begitu. Pak Cuk, bisa Anda merespon apa yang tadi dikatakan oleh Pak Mahfud, Pak Fahri dan juga Pak Jimmy dari Sulawesi Utara? Saya coba jelaskan bahwa silakan, Pak. Saat ini reformasinya sedang berjalan dan belum tuntas keseluruhan. Dan pada saat ini sebagaimana sudah banyak yang dibangun oleh kejaksaan saat ini ke dalam. Tetapi membangun karakter building ya, membangun watak itu kan tidak seperti semudah membalikkan tangan. Perlu waktu dan proses. Jadi inilah yang kita minta kepada masyarakat semua, kalau bisa bersabar sedikit karena ini proses sedang berjalan. Insya Allah nanti begitu reformasi sudah tuntas selesai di dalam kejaksaan sendiri, itu pasti karakter yang bagus akan terbangun dengan baik. Oke, baik. Jadi kita disuruh bersabar begitu kalau ya? Kalau orang Jawa, tapi ini rakyat sudah marah, Pak. Ya, mau sabar sampai kapan? Orang Jawa itu ada, kalau membangun watak, kalau watu itu batuk ya. Watu itu diobatinya gampang. Iya. Tapi kalau watak itu membangunnya itu tidak semudah. Baik, bukan hanya orang Jawa kali ya versinya seluruh Indonesia. Tapi saya ingin kembali ke soal pilihan Jaksa Agung karir dan non karir. Saya tahu Bung Fahri tidak mau membahas sejauh itu, tapi kalau Pak Mahfud, Anda tadi mengatakan bahwa kalau dari karir Anda menyebut Pak Darmono dan Pak Amari begitu. Dan Hendarman juga. Dan Hendarman? Kan Hendarman mau diganti, Pak. Dari seumpama lah. Seumpama. Kalau mau dari bersih secara pribadi sebagai karir gitu ya, itu yang saya kenal, bukan berarti yang lain itu kotor. Iya, itu yang saya kenal. Nah, kalau dari non karir ini yang dirindukan oleh masyarakat gitu, pendekar hukum yang dinanti-nanti nih. Dan menurut saya begini pikirannya. Kalau sebuah bus lalu tiba-tiba diganti sopirnya, belum tentu lebih jelek. Kadang-kala saya kalau naik bis, kalau supirnya tidak benar itu lebih baik diganti. Tapi aja. Bapak sudah tidak naik bis kan, disupir kemana-mana ya? Seumpama gitu. Jadi tidak selalu seperti Pak Cuk itu. Kadang-kala supir baru itu lebih menyenangkan gitu. Daripada supir yang gerunjal-gerunjal nggak enak gitu. Nah, kalau Bapak punya jagoan, boleh Pak? Ya misalnya saya melihat Amin Sunaryadi. Itu menurut saya ya Amin Sunaryadi. Lalu ada kalau Hakim Agung itu misalnya Artijo, orangnya dingin tapi sangat ini, misalnya seperti itu. Tetapi itu semua terserah presiden kan. Kalau karir, kalau memang harus karir ya tidak apa-apa juga. Tetapi harus ada backup juga dari presiden agar orang ini punya keberanian. Karena keberanian itu kalau tidak ada, kalau didorong presiden mesti menjadi lebih berani dia. Apalagi kalau dikasih target-target tertentu kan. Jadi sekian bulan ini. Kalau saya konsepnya ini bangsa besar, jangan main-main dengan kebesaran Indonesia ini. Ya, penduduk kita ini penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Kita negara demokrasi terbesar. Ini negara-negara besar. Transformasinya juga berjalan secara cukup baik.
Jadi manusianya itu banyak. Saya mau kasih contoh institusinya Pak Mahfud ini. Kenapa? Bayangkan Mahkamah Konstitusi lahir, diberi beban tugas berat oleh negara, sampai hari ini tidak ada komplikasi internalnya. Belum pernah kita dengar ada hakim yang disogok dan main-main. Belum pernah kita dengar paniteranya main-main. Sidangnya berlangsung terbuka dan luar biasa. Loh, ada optimisme satu institusi bisa dibangun dan menjadi mercusuar penegakan hukum kita. Artinya orang-orang di dalamnya, ribuan orang yang ada di dalamnya itu orang baik-baik, dan mereka bisa menjadi source bagi Jaksa Agung, dan mereka juga membangun organisasinya. Riset mengatakan MK adalah institusi paling transparan, institusi peradilan paling transparan yang kita punya sekarang. Jadi udahlah, kita punya banyak. Masalahnya sekarang, apakah betul kita mau meyakinkan publik bahwa kita secara politik memang punya political will untuk melakukan perubahan secara Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, Bung Fahri? Presiden, karena dia yang punya hak prerogatif. Ya kan? Dewan dalam hal Jaksa Agung tidak diminta keterangan, tapi dalam hal kepolisian kami mengatakan kalau bisa calonnya jangan satu dong, biar kita berdebat dengan dia di parlemen itu sampai dia meyakinkan kita bahwa dia tidak punya masalah internal yang akan menyebabkan dia mampu melakukan perubahan. Kita dengar lagi suara rakyat. Ya, silakan. Selamat malam Pak Haidar dari Pontianak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, langsung saja. Yang jelas Jaksa Agung harus dari luar. Kenapa harus dari luar, Pak? Jaksa Agung dari dalam sudah terkomendasi. Sebab itu dari lingkaran bangkai itu. Kalau ibarat binatang lingkaran bangkai itu mau udah terkena penyakitnya. Nggak sih bohong. Dan juga gini Mbak, pemimpinnya juga kayak Pak SBY ini pemimpinnya lemah. Dari militer tapi mentalnya mental bukan militer. Jadi anak buah nggak bisa tegas. Kalau ada anak buah yang bersih, ya macam-macam. Kayak Pak Susno langsung dimasukkan, Antasari dimasukkan. Nggak bisa. Jadi orang nggak ada keberanian. Coba sekarang yang Jaksa Agung, Pak Ramizat Yakudu. Itu orang berani, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Haidar dari Pontianak. Lagi tuh. Ya, satu lagi ya. Ini tidak direkayasa loh, secara natural saja. Pak Cuk, bagaimana misalnya nanti Presiden memilih seorang tokoh non-karir sebagai pengganti Hendarman Supanji? Apakah teman-teman dari Persatuan Jaksa Indonesia ini akan mendukung? Sebelum dilantik jadi jaksa, kami semua disumpah untuk setia pada negara dan bangsa. Saya rasa sumpah itu tetap akan menjadi pegangan juga atas kesetiaan kejaksaan. Setia itu artinya? Setia pada bahwa bangsa dan negara. Berarti akan mendukung atau tidak? Kita kan tadinya menyampaikan aspirasi, bukan berarti kita memaksa presiden untuk memilih dari jaksa non karir, kan seperti itu. Walau demikian bukan berarti kita, jangan diartikan bahwa aspirasi itu sebagai pembangkangan. Itu sebagai aspirasi di negara kita kan menyampaikan. Berarti maksudnya tetap siapapun nanti yang akan dilantik menjadi didukung. Jaksa Agung akan didukung. Didukung ya. Didukung. Hanya itu tadi. Mohon kita menyampaikan kepada tapi kan kalau harapan. Sudah ada penyampaian aspirasi dari lebih dari 8.000 keluarga kejaksaan begitu, ini kan sudah ada rasa tidak enak ya. Tadi ini respon terhadap ICW bahwa ICW mengatakan jaksa muda tidak setuju Jaksa Agung dari dalam. Sebenarnya itu mereka membuat concern mereka itu proses internal. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan Mas Coy? Tidak ada. Ya, maunya seperti itu. Tapi kan sudah ada wacana sudah berkembang sedemikian rupa. Kita tahu di Indonesia kalau wacana berkembang, karir non karir akhirnya ada potensi untuk terbelah begitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya bukan kita membantah atau kita membangkang atau apa enggak. Kita tetap mendukung. Hanya kita tadinya menyampaikan respon daripada ICW yang mengatakan bahwa itu jaksa muda lebih suka jaksa agung yang non karir. Iya, sama saja Pak. Kalau diumpamakan seorang laki-laki mau melamar dua wanita, atau dijodohkan oleh orang tuanya begitu, Bapak Ibu saya lebih memilih Juwita dibandingkan Juwitu begitu. Ya akhirnya kan Juwitu sakit hati, keburu sakit hati kan. Jadi suasananya sudah jadi tidak enak. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kami merespon dari ICW tadi karena tidak pernah ada survei. Beliau ICW mengatakan itu ada survei. Baik.
Kita sampaikan tidak ada survei. Berarti tidak benar bahwa Persatuan Jaksa Indonesia memaksakan kehendak. Kita tidak agar, memaksa kehendak. Ya. Kita tidak memaksa presiden untuk. Tidak memaksa. Jadi siapapun. Kalau boleh memilih. Saya menegaskan kembali ya bahwa siapapun yang nanti menjadi Jaksa Agung akan didukung penuh oleh keluarga besar kejaksaan. Tetapi kalau boleh memilih. Walaupun ada tetapi, ada catatan ya. Kalau boleh memilih, karena proses reformasi ini belum selesai. Dan kita semua tidak hanya masyarakat, internal PJI juga sangat mengharapkan kita berubah. Pak Cuk, terima kasih telah mengklarifikasi. Kita lihat kemana nanti berkembangnya. Karir non-karir tidak penting, tapi ada preferensi begitu. Bung Fahri, terima kasih. Ya. Dan juga Pak Mahfud, terima kasih. Saya mau sedikit. Ini pekerjaan presiden berat. Waktunya karena habis polisi, Bung Fahri. jaksa, KPK, ada juga Hakim Agung. Semua ini sedang sangat menentukan sekali. Ini momentum yang baik. Momentum untuk melahirkan dan baik sekali. Para pendekar hukum yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah suara Anda edisi akhir pekan. Saya Vivi Alaida Yahya. Selamat malam. Sampai jumpa.